Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Untuk video kali ini, gue bakal bahas mengenai pasar persaingan monopolistik yang waktu itu kalau di materi kuliah itu harusnya bareng sama pasar persaingan monopoli. Untuk yang kelas Python waktu itu kita sempat bahas sedikit, ingat gue, apa namanya kayak nyinggung-nyinggung, tapi habis itu ya rumah gue badai hujan petir dan akhirnya kita selesai lebih cepat gitu kan. Nah, untuk di pasar monopoli sendiri, kalau misalnya kalian udah paham konsep dari pasar monopoli, terus juga digabungkan dengan apa namanya konsep dari free entry dan free exit dari pasar persaingan sempurna, itu sebenarnya untuk menjelaskan pasar monopolistik, persaingan monopolistik, dan juga menjawab soal-soal yang bisa ditanyakan mengenai pasar persaingan monopolistik itu relatif mudah menurut gue. Nah, pasar persaingan monopolistik itu sebenarnya lebih dekat ke pasar apa namanya persaingan sempurna. Jadi dia masih bersaing begitu kan. Terus juga free entry dan free exit. Tapi apa bedanya? Bedanya barangnya ini nggak homogen, barangnya nggak identik. Nah, kalau di pasar persaingan sempurna itu barang identik, kalau di pasar persaingan monopolistik itu ada pembeda sehingga disebut bahwa barang yang dijual itu terdiferensiasi, ada diferensiasinya, ada bedanya. Hal ini menjadikan eh, perusahaan itu bisa untuk merubah harga barang, jadi nggak harus sesuai sama apa namanya harga produk lain. Gitu bisa jadi lebih murah, bisa jadi lebih mahal dan lain sebagainya. Kenapa? Karena apa namanya barangnya ini ada pembedanya gitu kan, artinya ada juga orang-orang yang punya willingness to pay lebih untuk membeli keunikan-keunikan tersebut gitu. Beda sama di pasar persaingan sempurna yang barangnya homogen gitu kan, ngapain lu beli bayar lebih kalau misalnya barangnya sama aja semuanya gitu kan. Kalau di sini kan ada bedanya gitu. Ini apa namanya seperti yang mana orang itu kayak, ih gue pengen beli yang ini gitu kan, warnanya lucu, tapi agak lebih mahal 10.000, tapi ya udahlah 10.000 gitu kan, warnanya lucu. Ya itulah yang terjadi di pasar persaingan monopolistik sebenarnya, hal-hal seperti itu. Jadi ada pembeda-pembeda, contohnya kayak tadi warna gitu kan, tapi nanti kita lihat lah. Nah, sehingga karena punya pembeda gitu kan, nah jadi apa namanya demand-nya itu enggak horizontal, nggak kayak di pasar persaingan sempurna, tapi jadi downward sloping. Nah, bentuknya karena demand-nya downward sloping, ini kan D sama dengan R sama dengan P, artinya marginal revenue-nya akan terpisah juga, nggak bareng, nggak nyatu. Jadi ini seperti di pasar monopoli. Kalau misalnya teman-teman ingat, pasar monopoli bentuknya seperti ini adalah pasar monopolistik. Bedanya apa? Bedanya di pasar monopoli biasanya digambarkan itu dia napak gitu. Tapi apa namanya untuk membedakannya seperti ini. Apa namanya kalau di pasar persaingan monopolistik dia ngegambarnya melayang dari si ininya, dari sumbu X-nya, si kuantitinya. Kenapa? Ngegambarin bahwa di pasar monopolistik demand-nya ini lebih landai daripada monopoli. Artinya apa? Artinya di sini eh, perusahaan di pasar monopolistik itu masih bisa markup gitu kan, bisa apa namanya ngebedain harga dari perusahaan lainnya. Cuma apa namanya permintaannya lebih elastis gitu kan, lebih landai, itu artinya lebih elastis dari monopoli. Kenapa? Ya apa namanya? Katakanlah apa nih produk misalnya sini gua kasih contoh misalnya sabun, sampo, air mineral, snack dan lain-lain sebagainya. Nah, apa namanya? eh Mereka itu punya keunikan masing-masing kan. Kayak misalnya sabun ada yang bentuknya seperti apa, kalau apa namanya ada yang warnanya seperti apa, aromanya beda-beda gitu kan. Sampo juga begitu, artis yang iklaninnya siapa gitu kan. Nah, air mineral juga gitu, ada yang bentuk kemasannya begini dan lain sebagainya. Snack rasanya begini, packingnya begini gitu kan. Ada bedanya, sehingga harganya bisa berbeda. Nah, tapi kalau misalnya ada satu barang yang harganya udah nggak rasional menurut gua, gitu kan.
iya gue akan pindah ke apa namanya produsen lainnya. Misalnya gue kalau minum harus banget merek Aqua misalnya gitu, nggak bisa yang lain. Apa namanya orangnya Aqua banget gitu. Lidahnya udah ini, misalnya kayak gitu. Nah, ketika gue disodorin merek lain dengan harga yang sama, gue nggak mau gitu. Gue punya willingness to pay yang lebih tinggi sedikit untuk bayar. Gue maunya Aqua gitu. Tapi kalau misalnya apa namanya ketika beli misalnya air mineral yang botol yang 600 mili yang biasanya 3.000, apa namanya misalnya gue lagi perjalanan, terus ada merek lain harganya 3.000, tapi aku harga 20.000 entah kenapa gitu kan. Iya, ujung-ujungnya pasti gue beli merek lainnya juga gitu, sampai ada threshold tertentu. Jadi lebih elastis daripada di monopoli. Kalau di monopoli karena barangnya unik ya kita nggak punya apa namanya pilihan lain gitu kan. Perusahaan pada pasar persaingan monopolistik juga bersaing sebagaimana dengan nama pasarnya, persaingan monopolistik, di mana terdapat banyak penjual. Jadi penjualnya masih banyak dan juga memiliki karakteristik free entry dan free exit. Hal ini menyebabkan di jangka panjang perusahaan itu sebagaimana di pasar persaingan sempurna, dia itu akan menemui sebuah kondisi yang dikenal dengan normal profit atau zero economic profit gitu. Jadi kalau misalnya nih perbandingannya, kalau misalnya ini adalah suatu perbandingan yang cukup penting untuk kalian ketahui di pasar persaingan sempurna, ini ada pasar monopoli dia tuh seperti di tengah-tengahnya. Jumlah penjualnya masih banyak, ada free entry dan free exit, long run economic profitnya nol. eh, Tapi kalau misalnya produk-produknya, kalau di pasar persaingan sempurna itu identik, homogen, kalau di sini terdiferensiasi. Sementara di monopoli itu no close substitute, nggak ada yang bisa menggantikan secara dekat. Punya market power, di persaingan sempurna nggak ada, di monopoli ada market power pastinya sangat besar. Tapi kalau kok agak miring gini, apa namanya di pasar persaingan monopolistik itu ada, walaupun sedikit apa namanya lebih kecil daripada di oh ini mau kita atas dan bawah ya apa namanya lebih kecil daripada di monopoli. Terus kurva demand-nya itu di yang dihadapi oleh si perusahaan kalau di pasar persaingan sempurna itu horizontal, ini downward sloping, ini juga downward sloping gitu. Walaupun lebih elastis daripada yang ada di pasar monopoli seperti itu. Nah, di jangka panjangnya eh kalau misalnya ada profit, orang-orang akan apa namanya ketika ada economic profit gitu kan di ketika ada economic profit artinya apa namanya accounting profit itu lebih besar daripada opportunity cost orang-orang gitu kan. Misalnya pilihannya apa, pilihannya jualan minuman versus jualan apa misalnya makanan. Katakanlah persaingan monopolistiknya itu di makanan yang lagi kita bahas gitu. Nah, ketika pasar makanan ini atau snack lah gitu ya, punya apa namanya economic profit terhadap pasar minuman, tuh orang-orang bakal mikir nih, oh ternyata eh, jualan makanan itu lebih menguntungkan daripada jualan minuman. Nah, sehingga orang-orang yang jual minuman, gitu kan, orang-orang yang berada di posisi opportunity cost-nya, gitu kan, itu akan tertarik untuk join ke pasar yang lagi kita bahas ini, pasar si persaingan monopolistik di pasar makanan. Sehingga ketika ada profit, ada insentif untuk masuk ke market, gitu kan, oh untungnya lebih gede di sini, sehingga orang-orang akan masuk, meningkatkan jumlah supplier, gitu. Sehingga apa namanya, kalau secara pasar kurva supply-nya geser ke kanan, tapi kalau misalnya kita lihat di perusahaan-perusahaannya, itu per perusahaannya, kurva demand-nya akan turun. Kenapa? Ya karena orang yang minta barang dia akan lebih sedikit, gitu. Apa namanya? eh Ya karena ada saingan yang baru, sehingga apa namanya permintaannya akan turun. Nah, kalau misalnya apa namanya di jangka
pendek ada kerugian, mana ini? Oh ini, loss, gitu kan. Nah, beberapa perusahaan akan keluar dari pasar gitu. Kenapa? Karena iya apa namanya nggak kuat gitu kan. Oh lebih menguntungkan di pasar sana nih gitu kan. Tergoda dia untuk pindah gitu kan. Jadi dia akan pergi. Oh nggak mau lah gue gitu kan. Nah, sehingga apa namanya, perusahaan-perusahaan lainnya itu menikmati demand yang menjadi lebih tinggi gitu kan, karena misalnya sebagai contoh deh gitu kan, kalau ada pasar yang apa, perusahaan yang keluar seperti misalnya waktu itu yang cukup terkenal adalah kasusnya Uber, Uber keluar dari pasar ojek online di Indonesia. Nah, sehingga, demand dari Gojek dan juga Grab itu akan meningkat seperti itu kan. Nah ini, kayak gitulah analoginya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, hasil akhirnya gimana? Hasil akhirnya adalah di jangka panjang, gitu kan, dari si demand-nya kita naikin, kita turunin, dan seterusnya. Nah, dia akan berakhir pada titik seperti ini, di mana ketika kita MR sama dengan MC, itu kan di sini quantity monopolistik, ini harganya, ini karena kurva demand sama dengan AR, sama dengan P, dia artinya harganya ada di sini, begitupun dengan ATC-nya. Sehingga apa? Sehingga artinya total revenue sama dengan total cost. Artinya apa? Economic profit-nya sama dengan nol, ya kan? Atau kita kenal dengan normal profit, zero economic profit, normal profit sama. Nah, eh, eh, nah kalau misal kita lihat di sini ada yang namanya markup. Jadi masih ada markup yang terjadi. Dari mana markupnya? Markupnya kita lihat aja. Ingat bahwa markup itu adalah kondisi ketika harga lebih dari marginal cost itu adalah markup. Itu harganya dinaikkan daripada si marginal cost-nya. Kita lihat di sini marginal cost-nya di sini karena MR sama MC di sini, tapi harganya masih di atas. Artinya ada markup itu kan. Apa namanya? Di mana si perusahaannya itu bisa men-charge harga lebih tinggi daripada marginal cost yang di apa namanya, yang diemban oleh si perusahaan tersebut. Nah, jadi ini apa namanya perbedaan antara si pasar persaingan sempurna dan pasar monopolistik, di mana kalau di pasar persaingan sempurna itu nggak bisa ada markup. Kenapa nggak bisa? Ya karena barangnya homogen sama semua. Siapa yang mau bayar lebih, gitu kan? Nah, jadi kalau di sini selain adanya markup, gitu kan? Kalau di pasar monopolistik itu ada yang namanya excess capacity. Apa itu excess capacity? Jadi pasar persaingan monopolistik itu tidak memproduksi pada full capacity. Full capacity itu di ini dari mana? Dilihat dari mana? Dari sini nih. ATC-nya minimum. Nah, kalau di perfect competition kita sudah bahas, kita sudah lihat gambarnya apa namanya? eh eh kalau misalnya dia akan melakukan produksi ketika MR sama NMC-nya itu ketika di ATC minimum atau di full capacity. Kalau kita lihat di sini, dia nggak full capacity, ya kan? Dimana masih ada, mana ini? Oh, mati. Apa namanya? Masih ada, kalau misalnya ATC-nya minimumnya di sini, ingat dia minimum ketika memotong MC atau dipotong MC, gitu kan? Dia malah berproduksi di sini, gitu. Jadi kalau misalnya bisa gue berikan contoh, mungkin kayak gini, ketika punya oven yang besar, bisa muat untuk manggang 100 roti dalam sehari misalnya, karena monopolistik, dia maunya produksi di sini, nggak mau produksi di sini, akhirnya dia cuma manggang rotinya katakanlah 60 atau 70. Sehingga apa namanya, sebenarnya kalau kita masih masukin rotinya, itu masih muat, sehingga si
average total cost-nya, biayanya per roti itu akan jadi lebih murah gitu. Kenapa dia nggak produksi lebih banyak? Karena tidak maksimum profit gitu kan. Ngapain dia produksi di sini, nggak mau dia gitu. Nah, eh terus ini sebenarnya dari tahun ke tahun semenjak gua semester satu ini jarang sekali ditanyain, tapi gue pernah nemu apa ya pembahasan ini dari kelas, gue lupa dosennya siapa, kayak dosennya itu nyuruh belajar belajar gitu, siapa tahu nanti saya keluarkan di ujian kata dosen itu tuh. Nah, jadi mengenai advertising. Jadi ketika kita membahas mengenai apa namanya, pasar yang bersaing tapi ada diferensiasi gitu kan, barangnya terdiferensiasi, ada perbedaan antara barang-barangnya, itu kita bakal mulai ketemu yang namanya advertising gitu kan, bahwa hey, produk kami beda daripada produk yang lainnya, produk kami yang terbaik dan lain sebagainya gitu kan. Nah, apa namanya, eh ada pro dan ada kontranya mengenai advertising ini gitu. Di mana beberapa ekonom menyatakan bahwa advertising itu baik katanya, punya banyak sisi baiknya pada konsumen. Tapi ada juga yang bilang bahwa advertising itu nggak perlu dan malah menimbulkan keburukan gitu. Eh, apa nih apa namanya alasan kenapa sebuah perusahaan itu advertising? Iya mereka apa namanya menyatakan bahwa hey, produk kami itu berbeda daripada produk lainnya gitu kan, sehingga kalau orang sudah attach gitu kan, apa namanya tertarik sama produknya, jadi apa ya bahasanya, kayak konsumen setia begitu, artinya dia akan punya willingness to pay yang lebih tinggi daripada terhadap ini barang-barang lainnya, sehingga si perusahaan itu bisa men-charge harga lebih mahal daripada si barang-barang yang lainnya tersebut gitu, yang dinyatakan oleh si perusahaan ini bahwa berbeda dari produk mereka. Nah, selain itu juga untuk attract more buyers gitu kan, bahwa hey, apa namanya, artis ini ternyata pakai produk kami loh gitu kan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya di ini gua nggak tahu dari mana, dari apa namanya, eh apa sih dikatakannya, eh highly differentiated goods. Jadi barang yang sangat apa namanya, berbeda sekali itu apa namanya, biasanya advertising spendingnya itu lebih besar daripada barang yang apa namanya differentiated-nya sedikit gitu. Nah, apa namanya dan juga apalagi barang yang homogen ngapain di advertise gitu kan. Hey, produk kami sama dengan produk lainnya gitu kan. Nggak penting. Nah, kenapa? Karena ketika lu jadi beda daripada produk lainnya, apa namanya, lu harus menarik ininya, apa namanya, menarik, konsumen. Makanya kalau misalnya kita perhatikan sebenarnya, produk-produk yang kayak, apa ya, motor, mobil, gitu-gitu kan, itu kan berbeda ya, udah dari desain, dari mesinnya, gitu kan, dari after service-nya, dan lain sebagainya. Itu biasanya, eee, apa namanya, lebih gencar untuk melakukan apa namanya, melakukan iklan daripada produk-produk kecil seperti makanan, minuman, dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, kenapa? Karena itu tadi perbedaannya kecil. Misalnya, kalau misalnya kita lihat di TV sekarang, misalnya katakanlah air mineral, oke lah kita beberapa, oke kayaknya udah lebih dari setahun yang lalu banyak lihat apa namanya Aqua dan Le Minerale itu iklan gitu kan, mengiklankan produk mereka. Nah, ya udah habis itu. Tapi bedanya apa? Mereka sama-sama air mineral gitu kan. Yang satu ada manis-manisnya. Oke lah, fine. Tapi ketika harga yang satu itu lebih mahal katakanlah 20.000 daripada yang satu lainnya, lu juga akan pindah produk kan. Sama-sama air toh. Beda dengan apa namanya? Barang-barang yang terdiferensiasi lebih jauh. Katakanlah seperti motor dan mobil gitu.
Dimana ketika motor dengan apa namanya spesifikasi yang kurang lebih sama, itu kan katakanlah di antara siapa pemain motor di Indonesia yang ini sebenarnya gue biasanya apa namanya menggunakan pasar motor ini sebagai contoh di pasar oligopoli sebenarnya. Nah, kalau di Indonesia ya katakanlah dia monopolistik, apa namanya, kita bicara tentang diferensiasinya, itu apa namanya, motor di antara, Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, dan lain sebagainya, itu punya keunikan masing-masing, baik itu dari desain, dari teknologi mesinnya, gitu kan, dari fitur-fiturnya. Sehingga ketika ada perbedaan harga lebih dari 1 juta, itu kan 1 juta, 2 juta, ada yang bedanya sampai 3 juta lebih, itu kan padahal kelas motornya sama, sama-sama 100 cc, 125 cc, 150 cc, 250 cc, itu orang-orang tetap mau beli gitu. Nah, apa namanya? Kenapa? Ya karena highly differentiated bahwa hey, ayo pakai motor kami gitu kan. Bedanya banyak loh daripada ini. Makanya diiklankan, diberitahukan kepada masyarakat ini loh bedanya, ini loh yang akan lu dapatkan dari produk-produk kami dan tidak didapatkan dari produk-produk lainnya gitu. Kalau misalnya minuman apa? Hey, produk kami air, rasanya tawar. Sama aja kayak produk lainnya ya kan gitu. Apa namanya? Ya makanya little advertising ya paling di awal-awal doang terus udah selesai gitu. Nah, apa namanya, berapa debat mengenai advertising ini adalah eh eh, di pasar monopolistik gitu kan. Itu karena ada perbedaan, itu pasti ada advertising maupun baik itu kecil maupun sedikit gitu. Nah, semakin banyak apa namanya perbedaannya tadi makin banyak advertising ya yang dilakukan oleh si perusahaan. Nah, beberapa kritiknya gitu kan banyak advertising yang lebih cenderung ke psikologis dibandingkan memberikan informasi gitu. Jadi menciptakan sebuah desire katanya yang sebenarnya enggak ini, enggak apa namanya, enggak eh iya sebenarnya lu nggak butuh gitu awalnya lu nggak mau, tapi karena advertisement ini lu jadi kayak kayaknya menarik gitu. Contohnya apa? Contohnya misalnya advertisement yang sebenarnya jarang dilihat orang-orang misalnya kayak product placement. Mungkin teman-teman belajar di pengantar bisnis apa namanya? Jadi ada produk yang ditaruh gitu kan di sebuah katakanlah movie atau misalnya di sebuah acara TV dan lain sebagainya. Terus menjadikan bahwa ternyata misalnya apa orang ini pakai produk ini loh gitu kan. Terus mereka apa namanya dibuatlah apa namanya gambaran bahwa karena pakai produk ini orang tersebut keren misalnya. Sehingga menciptakan desire. Jadi cuma psikologis doang. Sebagai contoh adalah yang kerap gue lihat jokesnya itu adalah moge-moge yang ada di sebuah sinetron di Indonesia gitu kan dimana oh kalau naik moge keren gitu kan sinetron anak bla 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 gitu kan. Nah, waktu itu jokesnya di antara kalangan anak motor adalah yang nggak harus begitu gitu kan. Dan ini cuma menyebabkan orang-orang yang sebenarnya cuma butuh motor untuk berangkat kantor dan lain sebagainya itu jadi pengen untuk punya motor gede gitu. Walaupun 150 cc nggak gede lah. Nah, terus kemudian eh dengan adanya brand loyalty gitu kan dimana orang-orang itu kayak oh fanboy gitu kan oh, gua kalau mau beli motor harus merek X kalau mau beli HP harus merek Y gitu brand loyalty gitu kan ya terus ikut apa namanya ikut kopdar-kopdar gitu kan sesama pengguna motor X gitu dan lain sebagainya itu menyebabkan perusahaan itu bisa memarkup lebih tinggi sehingga apa sehingga sebenarnya dengan adanya orang-orang yang loyal ini harganya jadi lebih tinggi itu kan merugikan konsumen sebenarnya kan itu sehingga surplus konsumennya jadi lebih kecil dan di sisi lain apa namanya banyak konsumen-konsumen yang akhirnya nggak bisa beli juga yang willingness to pay-nya lebih kecil. Nah, tapi ada beberapa
eee, apa namanya, defense juga, ini apa namanya, eee, mengenai iklan. Di mana iklan itu sebenarnya memberikan informasi juga, terus juga, mungkin dengan informasi-informasi tersebut jadi, konsumen itu bisa memilih lebih baik dan juga sehingga menimbulkan kompetisi gitu kan. "Wah ternyata karena iklan ini produk X lebih terkenal nih," gitu kan. "Ayo ayo kita berusaha lebih baik," gitu kan. "Kita kembangin produknya, kita iklankan lagi," dan lain sebagainya. Nah, apa namanya, dan juga umumnya gitu kan, ada beberapa yang berpendapat bahwa, dengan iklan yang semakin baik dan semakin mahal budgetnya itu sebenarnya, kualitasnya semakin bagus. Gitu kan, karena perusahaan-perusahaan kecil yang kualitasnya ece-ece gitulah, mana mampu untuk mereka bayar iklan seperti itu kan. Nah, jadi, kesimpulannya sebenarnya untuk, pasar monopoli ini itu, karakteristiknya dia masih punya banyak, produsen, terdiferensiasi barangnya, dan juga masih ada free entry dan free exit. Nah, terus kemudian dia menyebabkan dead weight loss sebagaimana yang ada di pasar monopoli, cuma gambarnya kan cuma lebih ngambang gitu doang kan. Terus apa namanya, eee, karena free entry dan free exit, eee, number of firms-nya itu bisa jadi banyak, bisa jadi kecil gitu kan pas, masuk jadi banyak, pas orang jadi kecil. Terus kemudian, ya jadi ability to policymakers to correct these inefficiencies is limited. Ya karena memang sudah nature dari pasarnya itu menimbulkan DWL ya terus bisa diapain gitu kan. Karena tetap bakal ada, markup juga. Nah, di jangka panjangnya itu dia, perusahaan-perusahaan itu akan berproduksi di excess capacity gitu kan, sehingga masih ada kapasitas yang tidak digunakan, dia akan berproduksi tidak pada, ATC minimum, terus juga akan ada yang namanya markup gitu kan, dia bakal charge harganya itu di atas marginal cost. Nah, terus product differentiation, jadi ada diferensiasinya, itu menyebabkan akan ada advertising gitu kan, dan juga brand-brand tertentu. Kritik untuk advertising itu memanipulasi begitu kan. Kadang-kadang, tidak informatif, cuma mengajak doang, dan juga mengurangi kompetisi karena merek-merek kecil yang nggak bisa advertising, itu jadinya ya orang-orang nggak tahu, gitu kan. Nah, tapi ada beberapa juga yang menyebut bahwa advertising itu sebenarnya bagus karena memberikan informasi, tapi juga, orang-orang menjadi lebih semangat untuk apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang sama-sama punya duit gitu kan, lebih semangat untuk, berkembang, berkompetisi jadi lebih baik dan juga untuk memasarkan barang mereka gitu di pasar. Nah, gitu untuk pasar monopolistik. Seperti biasa kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan baik itu langsung maupun, mungkin kalau misalnya nggak terlalu ini bisa di kolom komentar boleh. Eee, Selanjutnya gue akan membahas mengenai pasar oligopoli dan juga, pasar dari, faktor produksi ya khususnya si pasar ini ya, pasar, tenaga kerja, gitu. Terima kasih kalau ada yang nonton sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.